Oke, selamat datang. Kali ini yang akan kita pelajari adalah denotasi dan konotasi, bagian dari semantik. Nah, kenapa kita harus mempelajari denotasi dan konotasi ini? Karena memang kita akan membahas tentang semiotika nantinya, tapi sebelum itu yang harus kita pelajari adalah denotasi dan konotasi dulu untuk membedakan apa sih makna denotasi dan apa sih makna konotasi. Jadi sebelum kita mempelajari atau menemukan ciri yang lebih spesifik terhadap dua maksud ini, denotasi dan konotasi, kita berangkat dulu dari pernyataannya Karl Otto Erdmann, dia seorang Jerman yang fokus terhadap kajian semantik. Nah, dia ini mengatakan kalau makna itu penting, ada tiga jenis lah. Pertama, makna itu penting atau makna itu sebagai pusat, yang dianggap juga sebagai denotasi. Dalam bahasa Jermannya itu Begriffsheit. Itu kalian cek sendiri di Google Translate lah. Terus kemudian yang kedua itu makna itu terapan atau konotasi, yaitu mereka menyebutnya Nebensin. Jadi itu makna konotasi itu yang konseptual atau yang terapan. Yang jenis yang ketiga itu nada perasaan, Gefühlswort. Nah, di sini ada perasaan yang main dalam proses makna. Nah, berbeda dengan Karl Otto tadi, ada George Kingsley Ziff itu menuliskan buku tentang Studies of the Principle of Relative Frequency in Language. Jadi si Ziff ini menyebut bahwa istilah makna untuk sesuatu yang tidak didefinisikan tetapi yang setara dengan makna esensial, primer, atau umum. Jadi maksudnya di sini si Ziff ini, denotasi itu makna primer atau makna tunggal, sedangkan untuk konotasi itu makna sekunder atau metafora dalam bentuk jamak. Jadi itu ketika si Otto tadi membaginya menjadi tiga, kalau si Ziff ini yang penting ketika memahami denotasi itu adalah primer dan konotasi sekunder. Itu yang ditekankan. Menurut versi KBBI sendiri, jadi denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang berdasarkan pada sesuatu di luar bahasa atau yang berdasarkan konvensi masyarakat, dan di sini bersifatnya literal. Sedangkan konotasi itu adalah kata yang mempunyai makna di balik atau sesuatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata lah. Jadi istilahnya kiasannya. Jadi untuk kesimpulannya, denotasi itu adalah arti literal atau primer dari suatu kata, sedangkan konotasi itu kesimpulannya adalah gagasan atau perasaan yang menyertai suatu kata, perasaan atau emosi. Nah, jadi versinya Roland Barthes untuk denotasi dan konotasi ini dibagi beberapa cirinya. Ciri yang pertama untuk denotasi itu adalah sifatnya natural, literal, eksplisit, jelas, dan masuk akal. Sedangkan konotasi itu feeling, subjektif, implisit, menggunakan emosi, dan retorika. Jadi itu ciri-ciri yang membedakan antara konotasi dan denotasi versi Roland Barthes. Nah, sebenarnya untuk denotasi dan konotasi ini saya rasa sangat mudah sekali bisa kalian pahami begitu saja dengan cepat sekali, satu kali nonton wis paham, bahkan nggak perlu nonton pun saya yakin kalian sudah punya gambaran melihat denotasi dan konotasi ini. Jadi untuk latihan silahkan temukan mana yang denotasi dan mana yang konotasi pada kalimat Tina pergi ke pulau terpencil untuk menghabiskan minggunya.